Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat, di mana anda saja berada, yang insyaallah senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngopi bareng Kiai, yaitu ngobrol seputar ilmu bersama Kiai. Alhamdulillah, apa kabarnya semua jamaah kaum muslimin muslimat yang insyaallah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan baik semua dan saya juga insyaallah Allah lindungi. Bersama saya sudah tidak asing lagi, ada seorang kiai yang ilmunya sungguh luar biasa, Haji Ahmad Mashkur LCMA. Yang insyaallah kedepannya 50 menit kita akan mengupas tuntas masalah tentang berkaitan dengan ihsan, dan agama Islam adalah agama seluruh para nabi. Sebelumnya saya ingin menyapa pemateri kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah Kiai. Kiai. Mudah-mudahan cerah terus. Amin. Ya, secerah lampu di studio ini. Amin ya Allah. Masya Allah. Baik Kiai, kita gimana Kiai, udah makan belum dari rumah tadi? Alhamdulillah sudah. Udah ya? Masya Allah. Kelihatan wajahnya cerah sekali. Alhamdulillah. Udah diisi, lampu. udah diisi baterainya. Iya. Baik Kiai, waktu pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang Islam dan juga iman. Iya. Saya pernah dengar ada arkanuddin, itu salah satu rukun agama tuh ada 3. Iya. Yang pertama al-awalu Islam, pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Waktu kemarin sudah dibahas tentang iman, Islam, dan sekarang saya pengen tahu nih Kiai, ini apa sih ihsan itu Kiai? Kan saya juga pernah dengar itu ada hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, yang dimana beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah akhbirni anil ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Cuman memang saya kadang ini maksudnya apa gitu. Kok kita seolah-olah beribadah seolah kita melihat Allah. Jika saya enggak lihat Allah, maka Allah melihat. Kalau Allah melihat mungkin maka Allah kan membasir, Maha melihat. Kita nih Allah melihat. Saya melihat Allah padahal saya enggak melihat Allah. Itu gimana Ki? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang senantiasa kita selalu berharap dan berdoa semoga kita selalu berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita dalam kehidupan kita di dunia hingga selamat di dunia hingga akhirat dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti tadi yang ditanyakan oleh host kita tentang ihsan. Ulama menyimpulkan ada istilah arkanuddin, rukun agama. Ya, ini kesimpulan ulama ya, tapi kalau memang hadis Nabi nggak ada arkanuddin salasa, nggak ada. Ya, sama arkanul Islam khamsah, kalimatnya nggak ada begitu. Yang ada al-Islam, anta syahada alla ilaha illallah dan seterusnya. Atau hadis yang berbunyi bunyal Islamu ala khamsin. Ya, namun substansinya ya sama. Ulama menyimpulkan sebagai rukun karena rukun itu secara bahasa artinya sudut. Sudut dari sebuah bangunan itu namanya rukun. Makanya seperti Ka'bah ada rukun Yamani, ada rukun Syami gitu ya. Di sudut pada sebuah bangunan itu disebut rukun. Nah, sudut itu dalam sebuah bangunan biasanya dia penopang. Ya, penopang sebuah bangunan. Karena sudut itu tempat bersambungnya 2 sisi. Ya, 2 sisi bersambung, nah saling mengokohkan, jadilah bangunan yang kokoh. Maka disebut dengan rukun. Dan begitu juga dengan Islam, ya. Islam itu bunya, berarti seperti bangunan ada rukunnya. Nah, kalau ini sekarang rukun agama. Rukun agama, ya. Disebutkan ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Kalau kita melihat urutannya,
ketika menjelaskan tentang Islam, kita lihat semuanya bentuknya amalan. Mulai dari syahadat, ya, karena syahadat itu harus kita ucapkan. Boleh di hati ya? Ya, di hati juga, tapi diucapkan juga. Di hati sudah pasti harus. Ya, karena kalau di lidah aja di hati enggak, berarti kan munafik. Iya. Tapi di hati aja enggak cukup, harus diucapkan di hadapan orang lain, agar orang tahu kalau kita sudah menjadi muslim. Ada yang menyaksikan gitu. Ya, agar dia tahu kalau kita sudah muslim kan begitu. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua salat, jelas, zakat, puasa, haji semua amalan. Ya, amalan. Nah, kemudian ketika bicara tentang iman semua tentang keyakinan. Ya. Berarti sesuai dengan sebutkan dalam surat Al-Asr, ya, alladzina amanu wa amilus sholihat. Amannya iman, di rukun iman berarti ini yang tidak boleh tidak nih. Ya, tapi kalau iman ada lagi selain yang 6 itu. Kita percaya adanya makhluk-makhluk yang tidak terlihat, kan itu. Ya, kita percaya adanya hal yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu kan disebutkan dalam Al-Baqarah. Walaupun enggak masuk rukun iman. Ya, tapi yang 6 ini yang pokok. Nah, kemudian setelah malaikat Jibril bertanya tentang Islam, Nabi menjawab. Ya, bertanya tentang iman, Nabi menjawab. Kemudian berikutnya bertanya tentang ihsan. Ya. Nah, ini kan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi, beliau yang bertanya kepada Nabi. Ya, itu urutan pertanyaannya. Nah, malaikat Jibril itu kan tugasnya menyampaikan pesan dan wahyu. Artinya apa yang beliau sampaikan bukan karangan dia, bukan atas keinginannya, tapi Allah yang menggerakkan. Berarti dengan kata lain, Allah yang telah menentukan pertama membahas Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Nah, ini mengisyaratkan. Kalau kita lihat substansinya, ihsan ini seperti buah hasil dari iman dan Islam. Artinya ketika orang sholat, misalkan dilandasi oleh iman, ya, maka dia akan merasakan kalau dia sholat itu dia sedang berhadapan dengan Allah. Karena kan dia beriman kepada Allah kan. Berarti ketika dia menyebut Allahu Akbar, dia kebayang Allah ada di depannya. Nah, makanya dia mengatakan anta budaulah ka'annaka. Ka'anna itu kan seakan-akan. Seakan-akan engkau melihat. Ya, karena hakikatnya kita nggak bisa ngelihat. Ka'annaka, seakan-akan kamu melihat. Seakan-akan, seolah-olah kamu melihat. Nah, kenapa kok ada istilah seakan-akan? Agar kita merasa kita benar-benar sedang berhadapan dengan Allah. Kan kalau kita bicara dengan orang yang kita lihat, itu pasti lain rasanya. Zaman dulu telepon belum ada video call. Belum ada. Nah, sekarang video call lebih enak. Lebih seru. Lebih yakin lagi. Ya, kenapa? Kita bisa lihat mimiknya, kan gitu kan? Ya kan? Kalau cuma voice doang, beda rasanya. Nah, begitu juga ketika kita berkomunikasi, kan salat kan sarana komunikasi seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Ya. Aqimis sholata lidzikri. Ya, salat itu kan untuk mengingat Allah. Berarti itu sarana untuk mengingat Allah, komunikasi. Karena isinya komunikasi semua. Dari mulai Allahu Akbar kita panggil Allah. Ya, ihdinas siratal mustaqim kita minta hidayah terus. Kan begitu ya? Nah, ini bagi orang yang salatnya ditambah dengan iman, ya, nah berarti dia akan merasakan Allah itu ada di depannya. Ka'annaka, seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Ka'annaka tarahu. Ka'anna, kalau kita kepada Allah ka'annaka. Fa'illam takun tarahu, seandainya kamu tidak melihatnya. Fa'illam. Di sini ulama mengatakan bedanya in dengan idza. Kalau in itu sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin enggak. Tapi kalau idza, nah itu terjadi. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, idza bukan in waqa'atil waqi'ah. Udah pasti terjadi, nanti bakal kan terjadi. Fa idza ja'atis sakha, idza makanya. Nah, jadi kalau pasti terjadi akan tapi pasti akan terjadi pakainya idza. Nah, itu. Tapi kalau mungkin terjadi mungkin enggak, pakainya in. Makanya Nabi mengatakan fa in lam takun. In pakainya. Ya. Maka in itu jika juga mananya bahasa Indonesia. Tapi jika untuk sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin enggak, tapi kemungkinan enggaknya lebih besar. Gitu. Dan emang ya, kita enggak mungkin lihat Allah. Fa in lam takun tarahu. Ya, in lam takun tarahu. Kalau kita lihat secara bahasa, ini Nabi enggak mengatakan fa in lam tarahu. Tapi fa in lam takun tarahu. Ada kalimat. Ada kana yakununya gitu. Ya kan? Berarti kan ada suatu tambahan tuh. Kalau fa in lam tarahu, jika kamu tidak melihatnya.
Nah, kalau fa'in lam takun taruh, ya, jika kamu tidak, karena kana yakunu itu kan menjelaskan keadaan. Iya, keadaan. Kainun. Ya kan? Kana yakunu kan menjelaskan keadaan. Kalau kana masa lalu yakunu sekarang atau akan datang. Nah, berarti jadi kamu kalau dalam kondisi kamu tidak melihat Allah, nah begitu. Seakan-akan seperti itu. Ya. Jadi kalau dalam kondisi kamu nggak bisa melihat Allah. Dan memang faktanya kita nggak bisa melihat Allah. Kecuali nanti, ya, di surga. Ya, orang-orang yang dikasih nikmat bisa melihat Allah Ta'ala. Iya, Kan gitu. Di Al-Quran ada wuduhu nadhirah. Ila rabbiha nazirah. Nah, itu kan sebagian orang yang Allah kasih nikmat bisa melihat Allah. Tapi kan di dunia mustahil, nggak mungkin. Kenapa? Karena selama kita di dunia ya hukum yang berlaku hukum dunia. Kalau di akhirat hukumnya beda lagi. Ya di antaranya kalau di akhirat kan kita makan nggak pernah buang air. Jangan akhirat dulu dah, masih dunia. Dunia yang sekarang dengan dunia di dalam perut ibu kita udah beda. Ya kan? Di perut ibu kita makan tapi nggak buang air. Ya kan? Jadi nggak usah bingung di akhirat kayak gimana. Begitu juga kalau di dunia kita nggak bisa ngeliat Allah ya wajar banget. Kenapa? Ya, hukum alamnya beda. Hukum alamnya beda. Jangankan Allah, malaikat aja kita nggak ngeliat. Kenapa? Karena hukum alamnya beda. Ya, jangankan malaikat, suara itu pun kita ada ambang batas yang bisa kita dengar. Kan begitu ya, seperti itu. Nah begitu juga Allah nggak mungkin kita lihat di dunia. Tapi agar kita tetap merasakan keberadaan Allah di hadapan kita, Nabi ingatkan fa'innahu. Ini ada fa-nya. Ya. Jawab kan kata tadi kan in. In lam takun tarahu fa. Nah, berarti kan jawab dari in tadi kan. Nah, berarti itu jadi kalau dalam kondisi kamu nggak melihat dan emang nggak melihat, nggak bakal lihat. Nah kan itu, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi jumlah yang pertama ka'annaka tarahu dan jumlah yang kedua fa innahu yaraka itu tujuannya satu. Kita merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Kita merasakan kehadiran Allah Ta'ala bersama kita ketika kita sholat. Nah itu tuh. Nah ini kan hanya bisa dilakukan atau dirasakan atau dialami oleh seorang yang Islamnya benar, imannya benar. Islam yang kita maksud contohnya sholat misalkan. Berarti sholatnya benar, rukunnya benar, syaratnya benar, ya kan? Bahkan rukunnya bukan hanya rukun yang secara fikih, rukunnya secara tasawuf itu khusyuk. Karena kalau menurut ilmu tasawuf, khusyuk itu rukun sholat. Oh gitu ya? Berarti banyak yang batal kalau ngikutin ini. Menurut ilmu tasawuf. Menurut ilmu tasawuf orang yang sholatnya nggak khusyuk nggak sah sholatnya. Ya Allah. Tapi menurut ilmu fikih sah kan gitu. Itu bedanya ya. Kalau kita baca apa namanya di Ihya Ulumuddin tuh tentang kitabus sholat, ya orang yang sholatnya nggak khusyuk itu nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Gitu. Itu menurut ulama tasawuf gitu kan begitu. Tapi nanti yang kalau kayak gitu bingung juga dong nanti. Tapi kan Allah yang mana? Kan Allah Maha Penyayang. Allah tahu batasan kemampuan hambanya. Ada hambanya yang mampu khusyuk, ada yang mungkin mampunya sekian, ada yang nggak mampu khusyuk gitu ya. Nah Allah masih baik gitu. Allah sangat penyayang. Ya udahlah emang segitu bisanya. Dia masih ingat Allah dengan sholat. Nah kan begitu. Ya. Nah Allah tuh Rahim ya, Maha Penyayang. Dia tahu batasan kemampuan hambanya. Nah kembali yang hadis tadi ya. Jadi ihsan itu Nabi mendefinisikan ihsan ya, itu kehadiran Allah Ta'ala dalam amal kita. Kehadiran Allah Ta'ala dalam amal kita itu disebut ihsan. Ya, di mana kalau kita nggak ngelihat, ya Allah lihat. Berarti kan sama aja kan Allah berada sama kita. Nah ini kalau kita tinjau dari sisi yang lain, biasanya kalimat ihsan itu sesuatu yang sifatnya tambahan, bukan yang wajib. Maksudnya gimana itu? Kalau wajib itu bukan ihsan. Contohnya, zakat nggak disebut ihsan, karena zakat wajib. Itu bukan ihsan. Begitu. Nah, yang lebih dari zakat itu baru namanya ihsan. Sedekah maksudnya gitu. Nah, gitu ya. Yang lebih dari wajib itu namanya ihsan. Ya, jadi tambahan. Kalau yang pokok nggak disebut ihsan. Ya, zakat nggak ihsan. Jadi kita jangan pernah berbuat ihsan kepada fakir miskin dengan zakat, enggak. Itu bukan ihsan. Itu bukan ihsan. Itu kewajiban. Tapi kebanyakan orang bahwa kalau dengan dia berzakat, dia sudah saya udah ihsan nih. Nah, itu berarti salah tuh. Nah, itu kita cuma meluruskan aja atau lebih tepatnya kita menyempurnakan. Artinya ihsan yang dipahami itu ihsan berbuat baik secara umum. Gitu ya, seperti itu. Tapi kalau ihsan yang lebih sempit lagi atau lebih mendalam ya, bukan lebih sempit, lebih merucut ya, lebih merucut lagi, lebih dalam lagi, ihsan itu sesuatu yang sifatnya tambahan dari yang wajib.
Nah, itu namanya ihsan. Ini ada di ilmu ushul fiqh seperti itu, ya. Jadi ada namanya nadab, ada namanya sunnah, ada namanya tatawu, ada namanya nafilah, ada namanya ihsan. Nah, itu beda-beda nama tapi substansinya satu. Atau mungkin satu objek namanya beda-beda. Nah, kenapa kok ada satu objek namanya beda-beda? Karena dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut sini disebut ini, dari sudut ini disebut ini. Objek itu satu. Nah, jadi dikatakan ihsan itu ya selain yang wajib, berarti kan tambahan. Berarti kalau orang yang sudah imannya benar, Islamnya benar, akan ada ihsannya. Nah, itu ihsan menurut penjelasan Nabi tadi. Nah, jadi kondisi di mana seorang hamba merasakan kehadiran Allah, itu disebut ihsan. Disebut ihsan. Ya, tapi kalau ihsan secara umum ya tadi segala macam perbuatan baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, kan gitu. Yeah. Berbuat ihsanlah kepada sesama sebagaimana Allah berbuat ihsan kepada kamu. Nah, kan itu. Itu kan berarti mana ihsan yang lebih luas kan? Mana ihsan secara bahasa itu berbuat baik. In ahsantum ahsantum dan anfusikum. Nah, itu ihsan mana yang lebih luas atau ihsan secara mana bahasa. Tapi Nabi menyebut kondisi di mana seorang hamba merasakan kehadiran Allah, Nabi sebut ihsan karena itu memang bonus. Bonus dari kekhusyuannya dalam sholat. Maka disebut dengan ihsan gitu. Itu wallahu ta'ala bishawab tentunya. Itu paham saya seperti itu gitu ya. Insyaallah. Gitu. Sungguh luar biasa. Jadi tapi kalau saya mau ini Pak Kiai ya. Tadi kan kalau dari segi ibadah kayaknya itu kan tadi ibadah Pak Kiai. Iya. Tapi kalau misalnya dalam segi kita bermuamalah sama orang, bisa enggak kita sama? Ada juga itu. Betul. Ya. Gimana tuh? Kita ingin berbuat sesuatu, muamalah jual beli misalkan. Kalau kita merasakan kehadiran Allah, tentu kita nggak berani melanggar hukum jual beli. Karena kita merasakan Allah melihat kita. Berlaku curang gitu ya. Iya, kita nggak akan berlaku curang. Karena dia udah paham dengan ihsan maksudnya. Iya, ya kan. Atau misalkan dia pengen melakukan sesuatu karena dia tahu Allah tahu, dia hati-hati. Maka ditanya, ini betul nggak ya? Nah begitu. Ditanya Rasul, ya Rasul, ini kalau begini benar nggak? Ya Rasul, ini kalau begini boleh nggak? Tuh. Dia nanya dulu gitu sebelum berbuat, takut Allah nggak redo, takut Allah marah. Kenapa? Karena dia merasakan kehadiran Allah. Jadi bukan hanya dalam ibadah aja. Jadi kalau kalimatnya kan anta budallaha, bukan antas judallaha. Artinya kan lebih umum anta buda. Kan ibadah itu kan lebih umum kan. Ibadah itu kan nggak mesti hanya sholat dan sejenisnya. Ibadah itu kan ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kepatuhan pada Allah. Nah, seperti misalkan contohnya. Kisah Nabi Yusuf kan ketika ada peluang maksiat, nah, kan ada Allah datang, nah kan terhalang dari maksiat, kan begitu kan? Nah seperti itu. Nah seorang mukmin juga begitu, disebutkan juga dalam hadis tentang 7 orang yang dapat payung di akhirat. Rajulun da'atu imra'atun zatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Nah itu kan? Ya jadi seorang laki-laki diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang kedudukannya terhormat, tapi dia mengatakan saya takut Allah. Nah, berarti kan dia merasakan kehadiran Allah. Nah, jadi nggak hanya dalam ibadah tentunya. Tapi itu kalau ulama pemuda zaman dulu Kiai. Kalau zaman sekarang bukan ini akhafullah. Kalau diajak maksiat, dibilang apa? Ini kesempatan. Ini kesempatan. Ajak aja ke penghulu langsung dah, ajak susah-susah banget. Jadi mau kan? Berarti dia mau kan? Ayo ajak ke penghulu. Gitu aja. Ya kan? Cuma berapa menit doang gitu kan. Ya kita penghulu. Kalau ada walinya ya ke bapaknya kan gitu kan. Enggak ada walinya datang ke penghulu. Kan kelar juga. Kan apa yang dia mau kan kesampaian. Cuma dengan cara yang halal kan gitu. Ya kan gitu. Kesempatan memang. Cuma dia takut kalau kesempatannya itu diambil dengan cara yang haram. Jadi bukan hanya ibadah dalam arti ibadah mahdhah seperti salat dan sejenisnya. Jadi seorang mukmin itu merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Ya begitu. Semua dalam berbuat baik juga dia merasakan. Jadi ketika dia bersedekah, berbuat baik, ya kan, dia merasakan Allah ngelihat dan dia berharap sedekahnya diterima. Kan begitu. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya dalam ibadah seperti sholat, bukan. Gitu. Masya Allah. Pemirsa, tadi ya penjelasan jelas dari guru kita tentang ihsan. Kali ini saya ingin tanya lagi nih ya, Kiai. Itu kan ihsan itu kan memang kayak kalau lihat dari hadis itu kan urutannya Islam, iman, ihsan itu ya. Itu kayak seolah-olah ada kayak rantai itu. Jadi jadi nggak boleh apa ihsan dulu baru Islam gitu Kiai.
Bisa nggak kali balik-balik gitu? Nggak Mungkin permasalahannya bukan boleh nggak boleh. Apa tuh? Itu urutan ibarat pohon, akar dulu, kemudian batang, kemudian ranting, Oh, gitu. kemudian buah. Mungkin seperti itu lebih tepat. Jadi bukan nggak boleh. Gitu ya. Ini masa akar di atas ya. Iya. Jadi kayaknya bukan masalah boleh nggak boleh gitu ya. Gitu. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh ya. Jadi kan Islam itu diibaratkan batang dan ranting. Ya kan? Iman itu diibaratkan akarnya. Nah, ihsan itu mungkin buahnya. Oh iya betul. Gitu ya. Gitu. Jadi kan di Al-Qur'an kan digambarkan tuh perumpamaan kalimatun thayyibah ya. Kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama. Nah, itu kan. Baru tuh tiukulaha. Makanya kan benderanya Saudi kan gambarnya begitu. Iya. Ada akarnya 6. Ada rantingnya 5. Nah, begitu. Nah, itu begitu. Jadi akarnya menancap di bumi, itu iman, ya kan, rantingnya ya itu berupa amalan. Nah, buahnya itulah yang dirasakan oleh orang lain atau mungkin oleh yang bersangkutan juga. Nah, mungkin itu buahnya ihsan itu. Karena kenapa kita sebut ihsan itu buah? Begini. Karena orang yang melakukan suatu kebaikan ketika dia merasakan kehadiran Allah itu bonus. Kenapa bonus? Karena dia merasakan istilah kenikmatannya. Kenikmatan dia melakukan kebaikan itu ketika Allah menyaksikan. Contohnya nih anak kecil. Dia kalau ingin berbuat sesuatu dipanggil bapaknya, dipanggil bapaknya lihat. Ya kan? Iya betul. Betul kan? Betul. Ya kan gitu kan? Ayah sini ayah. Nih lihat nih aku bisa. Kan begitu kan? Iya betul. Ya kan gitu ya? Begitu. Sama. Jadi seorang hamba ketika dia merasakan Allahnya hadir itu udah penghargaan gitu loh. Dengan hadirnya banyak itu udah penghargaan gitu kan betul ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu disaksikan oleh orang yang kita cintai itu kan penghargaan. Suatu ini banget kebanggaan ya kan? besar tuh. Makanya kenapa peresmian ngundang orang? Nah, ya kan? Kan? Iya, Kan peresmian ngundang orang kan? Karena kita ingin karya kita disaksikan orang. Berarti kan kehadiran orang menyaksikan karya kita itu hadiah, bonus. Nah, apalagi Allah yang menyaksikan gitu. Insyaallah. Ya, jadi kenapa tadi disebut ihsan itu begitu. Jadi bisa jadi Allah yang ihsan dengan memberikan kita nikmat bisa merasakan kehadiran Allah. Karena nggak semua orang bisa dapat begitu. Mungkin saya juga jarang-jarang. Ya kan? Jadi saya ngomong doang ya, jarang-jarang dapat ihsan. Nah, begitu. Karena emang nggak mudah. Hanya Allah yang Allah pilih aja yang bisa mendapat derajat ihsan seperti itu. Jadi urutannya bukan masalah boleh nggak boleh ya. Gitu. Seperti urutannya begitu. Antara akar, batang dan buahnya. Gitu. Tapi Kiai, kalau ihsan diibaratkan satu buah itu ya, buah lah. Berarti kan buah itu kan ada yang busuk, ada yang bagus kan? Iya. Itu berarti harus gimana tuh? Apakah itu dari yang salah akarnya sehingga buah itu nggak bagus, atau juga ada pohon yang nggak berbuah, yang salah akar atau pohonnya, atau dia kurang dari pupuk dari itu? Iya. Pertama saya rasa kalau analoginya ada buah busuk dan buah yang baik, mungkin nggak cocok dengan ihsan ini gitu. Gitu ya. Ya. Karena ihsan ini udah pasti buahnya bagus. Gitu. Tapi kalau ada yang nggak berbuah, berarti nggak dapet ihsan. Nah itu baru mungkin. Gitu ya. Ya, artinya imannya mungkin kurang kokoh gitu ya. Akarnya kurang bagus mungkin gitu ya. Atau bisa jadi lingkungan. Kan tanah ibarat lingkungan ya. Iya, betul. Kalau bibit yang bagus ditanam di tanah yang nggak subur kan sama aja. Nggak bagus juga hasilnya. Jadi lingkungan pun perlu mendukung. Makanya dalam Islam itu ada konsep ya, kalau kamu nggak bisa berislam dengan baik ya hijrah lah. Kan begitu kan? Iya. Ya kalau kita misalkan tinggal satu lingkungan yang nggak mendukung keislaman kita, ya kita hijrah. Jangan tetap di situ gitu. Kalau nggak mendukung ya, kalau mendukung silakan aja. Jadi kalau kita tinggal di situ bahkan kita bisa mempengaruhi, ya itu bagus. Gitu, tapi kalau enggak ya hijrah gitu. Kenapa? Berarti lingkungannya nggak mendukung kita untuk berislam. Jadi kalau kita ibaratkan tadi iman itu akar, ya kan, kemudian Islam itu batangnya atau rantingnya, ihsan itu buahnya, ya buahnya udah pasti baik. Kenapa? Karena kalau akarnya bagus, batangnya bagus, ya buahnya pasti bagus. Begitu. Ya, walaupun nggak sepenuhnya bisa kita analogikan dengan iman ihsan tadi ya. Kenapa? Karena beda alamnya juga. Gitu. Karena kalau buah emang ada peluang gagal. Yeah. Karena ada faktor lain atau mungkin atas kehendak Allah Ta'ala kan gitu. Nah kalau ini kan enggak. Nah ini kan ihsan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa menganalogikannya ada ihsan yang buruk
Bukan ihsan namanya kalau buruk. Gitu ya. Ya kan? Karena sesuatu yang udah bagus itu adalah ihsan. Iya, nggak mungkin ihsannya busuk gitu loh. Kalau busuk bukan ihsan. Tapi kalau nggak berbuah ihsan, nah itu baru mungkin. Ya, Nggak berbuah kalau ihsan. tadi kan kalau orang ada yang orang mengaku beriman cuman imannya salah, berarti kan dia jadi munafik gitu kan. Iya. Jadi kalau ihsan nggak ada ya, berarti ihsan itu adalah yang baik saja gitu ya. Iya, karena ihsan itu ibaratnya buah dari Islam dan iman tadi begitu. Ya. Baik, Kiai. Adakah ini Kiai? Apa namanya tuh kiat-kiat supaya orang tuh bisa berihsan? Kan kadang ihsan itu kan sesuatu yang kalau kita melakukan kebaikan gitu kan, hasil dari iman dan Islam. Kan terkadang orang juga mungkin ketika dia melakukan perbuatan itu ada ya kalau ingin dilihat orang atau lain sebagainya, sehingga apa namanya ihsannya itu bisa nggak ada kan? Iya. Apa perlu ada pelajaran gitu khusus? Kalau tadi kita terima sebagai sebuah analogi, iman itu ibarat akar, Islam itu ibarat batang dan rantingnya, ya. Maka memang yang pertama bibitnya, ya bibitnya bagus, gitu. Tapi itu nggak harga mati ya. Terkadang bibit nggak bagus pun kalau diolah bagus bisa bagus juga, kan begitu. Sebaliknya kalau bibit bagus tapi nggak dikelola dengan baik ya bisa mati juga, gitu. Seperti itu. Nah, artinya iman itu yang akan menjadikan Islam kita menghasilkan ihsan. Nah, berarti Islamnya harus benar, itu yang pertama. Kalau kita ambil contoh saat sholat misalkan, sholat kita harus benar. Sesuai dengan ketentuan yang Nabi contohkan dan Nabi ajarkan, sholatnya seperti ini. Nah, imannya pun harus benar juga. Jadi keyakinan kita ini harus benar kepada Allah Ta'ala. Nah, nggak boleh ada sedikit pun keraguan, begitu. Kita benar-benar sudah yakin sepenuhnya ada Allah Ta'ala. Nah sekarang bagaimana biar imannya tambah kuat, imannya cakep terus. Nah kan Nabi mengajarkan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, gitu. Nah itu salah satunya. Jadi dengan kita memperbanyak zikir la ilaha illallah, nah iman kita kan jadi fresh terus tuh, ya kan? Nah iman kita fresh terus begitu. Ya kan? Nah ditambah lagi lingkungan. Apa dalilnya? Faktor besar juga tuh ya. Dalilnya adalah Nabi bertanya, Ayyu ural imani authaq. Apakah ikatan iman yang paling kuat? Ini gimana imannya biar nggak hilang, biar tambah kuat imannya apa? Apa ikatannya? Nah, jawab sahabat macam-macam jawabnya. Ada yang jawab sholat, zakat dan seterusnya. Kata Nabi, bukan itu. Ya. Authaqu ural iman al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah, cinta sesama. Ya, bukan karena. Kalau fi itu bukan karena. Kalau lillah baru karena Allah. Ya. Kalau lillah karena Allah. Tapi kalau fillah artinya dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Jadi al-hubbu fillah, kita saling mencintai dalam kebaikan, saling mencintai dalam ibadah. Nah itu hubbu fillah. Bukan lillah. Kalau lillah karena Allah. Saya mencintai kamu karena Allah suruh. Nah, saya mencintai kamu karena mengharap ridha Allah. Nah itu baru lillah. Lillah ya. Tapi kalau fillah itu dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Nah itu fillah namanya. Nah itu juga pupuk juga. Ya. Untuk menghasilkan ihsan yang tadi, baik iya, ya. Pupuk juga. Karena kalau kita berada di lingkungan yang baik, ya saling mencintai, saling mengingatkan, saling mengajak kebaikan. Nah itu juga pupuk juga buat iman. Ya kan? Nah kalau pupuknya bagus, insya Allah akan menghasilkan ihsan. Ya, jadi Islamnya betul. Islam itu kan amal, berarti sholatnya sesuai dengan petunjuk Nabi, zakatnya sesuai dengan yang Nabi ajarkan dan seterusnya. Ya kan? Jadi nggak asal sekedar sholat. Ya, rukun-rukunnya diperhatikan, ya, syarat-syaratnya diperhatikan, sunnahnya juga dikerjakan supaya tambah sempurna. Ya kan? Nah ditambah imannya tadi. Begitu. Ya, nah itu mudah-mudahan cukup jelas ya. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Penjelasan yang disampaikan guru kita Ki Haji Ahmad Masykur LCMA begitu gamblang mengenai ihsan, dan memang perlu sekali buat saya dan kita semua pemirsa yang ada di mana saja kaum muslim muslimat untuk senantiasa melatih dan memperbaiki iman dan Islam sehingga nanti menghasilkan ihsan yang baik begitu. Iya. Tapi untuk selanjutnya ya Kiai, kan kita tadi ada 2 tema ya Kiai. Iya. Tadi kan tentang mengenal ihsan, sekarang itu
kita ganti topik lagi temanya dengan agama Islam adalah agama seluruh nabi. Iya. Jadi pernah waktu saya lah ya, karena kan saya sekolah tuh ya. Jadi kalau di sekolah tuh bahwa agamanya para nabi itu kayaknya beda-beda dulu. Ya, apa nggak tahu udah kalau sekarang tuh sama di sekolah. Iya. Kalau dulu saya masih kecil tuh, kalau dulu agamanya Nabi Musa tuh Yahudi gitu kan, karena dia dengan umatnya tuh Bani Israel. Terus kalau yang Nabi Isa itu Nasrani karena dia sama tuh kitab juga Injil. Itu apakah benar apa gimana tuh Kiai? Kan soalnya kalau saya baca juga di Quran kan Nabi Ibrahim sendiri dikatakan Hanifah Muslimah gitu Kiai ya. Mungkin bisa dijelas oleh Kiai. Baik. Jadi kalau pernah diajarkan di sekolah agamanya Nabi Musa Yahudi, agamanya Nabi Isa Kristen atau Masihi, itu adalah salah. Agama semua nabi itu Islam. Semua agamanya Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua agamanya Islam satu. Ya. Banyak dalilnya. Ini saya nggak hafal jadi saya catat aja nih. Ya, karena saya nggak hafal ayat-ayatnya. Misalkan Nabi Nuh. Di sini dalam surah Yunus ayat 72 ya, Nabi Nuh mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi Nuh umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslim. Jelas kalimatnya kan? Kemudian Nabi Ibrahim dia dalam surah Al-Baqarah 131 ya. Id qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Jadi ketika Tuhannya mengatakan kepada Nabi aslim, berislamlah. Aslamtu lirabbil alamin. Ya tentu Islam di sini bukan sekadar Islam secara bahasa, tapi menyerahkan diri. Ya, nanti ada ayat lain berikutnya yang di bawah. Nabi Musa alaihissalam ya, beliau mengatakan ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya. Wahai kaumku ya, jika kalian beriman kepada Allah maka bertawakallah kepada Allah jika kalian muslim. Muslim. Kemudian Nabi Isa Hawariyin ya, para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allah Ta'ala berfirman wa id awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ya. Jadi ketika kami wahyukan kepada hawariyin yaitu para pengikut Nabi Isa alaihissalam, aminu bi, berimanlah kepadaku, wa bi rasuli, dan kepada rasulku. Mereka menjawab amanna, kami beriman, washhad, dan saksikan bi annana muslimun. Muslim. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Di sini kisah tentang Ratu Balkis ya, Malikah Saba. Ya, Ratu Saba di sini. Ya. Ratu Saba mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana. Lillahi rabbil alamin ya. Ya, Malikah Saba, ratu negara Saba mengatakan, "Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku dan aku telah masuk Islam bersama Nabi Sulaiman." Ya, tuh aslam tuh. Ya. Kemudian secara kesimpulan semuanya, ya, Allah Ta'ala berfirman tentang para nabi, yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu. Ya. Yahkumu bihan nabiyyun, ya, para nabi-nabi berhukum dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Siapa yang Nabi sebut? Alladzina aslamu, yang berislam. Jadi semua ajaran Nabi itu Islam. Itu dari segi nama. Mungkin akan diperdebatkan kalimat aslam artinya menyerahkan diri. Oke, baik. Dari segi nama mungkin bisa katakan kalau bahasa orang berdebat begini, kalau saya pernah belajar di Al-Azhar. Salamna jadalan walakin. Begitu. Oke, saya terima debatnya, tapi ada dalil lain. Begitu maksudnya. Gitu ya, biasa begitu. Jadi kalau orang berdebat itu begitu. Oke, saya terima argumentasi kamu, tapi saya masih punya argumentasi lain. Begitu. Kita lihat rukun Islam apaan? Syahadat. Ya. Semua umat Nabi bersyahadat. Pertama syahadat Allah sebagai ilah, kedua syahadat kepada nabinya sebagai rasulnya. Udah pasti kan? Walaupun kalimatnya mungkin ya bisa beda, tapi sudah pasti nggak mungkin umat yang beriman kepada Nabi Musa nggak bersyahadat, pasti bersyahadat la ilaha illallah, Nabi Isa Rasulullah, kan pasti begitu. Semua nabi. Oke. Yang kedua, sholat. Ahlu kitab disuruh sholat sama, disuruh zakat juga sama.
Caranya sama. Nah, baru caranya beda. Yang beda syariatunnya, syariatnya. Ya, di Al-Qur'an misalkan di surah Al-Bayyinah, ya, Allah Ta'ala bercerita tentang ahlul kitab. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Ya. Jadi ahlul kitab juga iqamatus shalah dan tahu zakat kan rukun Islam juga. Puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, mereka suruh puasa juga sama. Ya. Jadi rukun Islamnya sama. Mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa. Nah, memang yang enggak disebutkan haji. Tapi Nabi Ibrahim kan haji juga tuh. Ya. Melakukan tawaf, sa'i dan seterusnya. Tuh. Jadi rukun Islamnya substansinya sama kan, di awal kita bilang Islam itu yang pertama dikenalkan kan bukan namanya. Ya kan? Substansinya dikenalkan kan ya. Yang dikenalkan itu substansinya. Penyerahan diri kepada Allah, kepasrahan diri kepada Allah. Itu yang dikenalkan pertamanya. Ya, wa rabbaka fakabir, dan Tuhanmu besarkanlah. Arti besar apa? Ya udah, kalau yang besar Allah, ya berarti kita serahkan diri kepada yang besar. Kan kalau hidup gitu ya. Nah, saya serahkan kepada Bapak dah. Nah gitu. Kenapa? Ya Bapak kan ketua. Nah, berarti kan menyerahkan sesuatu kepada yang besar. Ya kan? Nah, ini kan tersirat makna menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga Islam yang dikenalkan justru bukan namanya dulu. Nah, jadi kalau tadi mau didebatkan, itu kan aslama artinya bukan Islam. Artinya nyerah diri. Oke, nggak apa-apa. Anggap aja namanya bukan. Tapi kan substansinya Islam. Ya, substansinya Islam. Tauhidnya, ya jelas tauhidnya la ilaha illallah semua. Ya, semua la ilaha illallah. Nah, begitu kan? Sama. Syahadat keduanya. Nah, sesuai dengan Rasulnya kan gitu ya. Rasulnya Nabi Ibrahim ya. Ibrahim Rasulullah dan seterusnya. Kan begitu. Sama, sudah pasti ada iman kepada malaikat. Kalau nggak iman malaikat, yang menyampaikan wahyu kan malaikat. Ya, iman kepada kitab suci yang ada saat itu, iman kepada akhirat, udah pasti. Jadi substansi sama gitu. Yang beda syariatnya. Walikullin ja'alna minkum syir'atan. Nah, di sini kalau kita lihat kalimat syir'atun, ya, wajahnya fi'latun. Fi'latun itu dalam ilmu syaraf menunjukkan makna apa? Cara. Fi'latun itu cara. Contohnya apa? Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Ya kan, jika kamu menyembelih, ahsin dzibhahnya. Cara menyembelih kan? Kan begitu. Nah, begitu juga syir'ah, berarti cara menjalankan syariatnya. Nah, caranya mungkin beda. Mungkin sholatnya kalau kita 5 rakaat waktu mungkin mereka lain. Kalau kita 2 rakaat 3 4 mungkin mereka lain, kan gitu. Ya kan, seperti itu. Ya, puasanya mungkin juga lain caranya. Mungkin kalau kita puasanya dari fajar sampai maghrib, mungkin mereka sampai isya. Mungkin kan kita nggak tahu. Kecuali ada dalil yang menyebutkan. Tapi yang pasti mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa. Berarti kan Islam juga. Ya, iman juga begitu juga. Ini kalau kamu mempermasalahkan nama kan gitu. Tapi kan substansinya Islam. Substansinya Islam gitu. Ya kan? Nah, jadi semua agama ya yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi dan yang disampaikan kepada umatnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua agama Islam gitu ya, bukan agama yang lain ya, hanya agama Islam ya. Dipertegas lagi dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Nah, kalau ada agama lain, kasihan dong nabinya Allah nggak terima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Nah, berarti kan kasihan dong, nggak mungkin. Nah, itu berarti semua agama itu semua agama semua nabi, agama semua nabi dan rasul itu Islam, nggak ada yang lain ya. Nah, ketika Nabi Isa meninggal dunia, nah ada pengikutnya yang melenceng, merubah agamanya, maka berubahlah namanya menjadi Masihiyah. Karena mereka berubah, nggak pantas dong dikasih nama Islam karena ada diubah. Ya kan begitu kan. Pengikut Nabi Musa juga sebelumnya, Nabi Musa meninggal dunia, diubah-ubahlah ajaran Nabi Musa. Nggak pantas lagi dikatakan Islam. Ganti ya, Yahudi nisbatkan kepada bangsanya. Maka kalau ada orang mengaku agama Islam, tapi ajarannya diubah, ya nggak boleh pakai agama Islam. Misalkan, ya ini saya misalkan aja nih. Sekarang aja kan banyak ya. Misalkan itu. Ahmadiyah, misalkan ya. Ini misalkan ya, karena saya nggak tahqiq ya. Misalkan aja nih. Ya saya nggak tahqiq nih, jadi jangan diperdebatkan. Misalkan, ajaran Ahmadiyah tuh melenceng dari Islam. Silakan Anda di Indonesia, tapi jangan pakai nama Islam. Nah, begitu maksudnya. Ya, sebagai manusia silakan Anda hidup di dampingan kami, tapi jangan Anda menamakan dirinya sebagai agama Islam. Itu aja. Ya, sebagaimana pengikut Nabi Musa yang udah melenceng, gak dikatakan Islam, dikatakan Yahudi, dinisbatkan kepada bangsanya. Makanya waladina hadu. Ya kan?
Dan mereka udah nggak Muslim lagi. Ya, kan disebutkan kafir kan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Berarti kan ahli kitab kafir. Tuh, udah nggak Muslim lagi. Udah nggak mukmin lagi begitu. Karena kafir udah melenceng. Nah, tapi yang masih lurus, nah itu masih Islam. Nah, masih Hanif. Nah, cuma di sini karena mungkin ajaran secara terperincinya mungkin udah banyak yang nggak sampai ke dia, maka Hanifnya masih tersisa. Mungkin Hanifnya masih. Makanya ada orang-orang di zaman Rasulullah sebelum kenabian tentunya maksudnya. Jadi sebelum kenabian itu disebutnya Hanif. Ya, jadi nggak disebut Muslim. Ya, jadi orang-orang yang nggak menyembah berhala gitu ya, yang hanya menyembah Allah tapi syariatnya nggak tahu. Mungkin kan syariatnya nggak tahu tuh. Tapi kan mereka nggak musyrik, maka disebutkan Hanif. Nah, kalau Nabi Ibrahim Hanifan Musliman. Ya kan? Hanifan Musliman gitu. Dua-duanya kan. Maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman. Gitu. Nah, sementara ya, sepeninggalan Nabi Isa itu kan berapa abad tuh? Hampir 6 abad kan? Nggak ada Nabi. Nah, banyak orang yang udah kehilangan ajaran agama. Maka mereka nggak disebut Muslim. Kalau kayak gitu hukumannya gimana tuh Kiai? Kayak misalnya udah artinya pelajaran agama Islam itu udah nggak ada. Ya, maka nggak disebut Muslim. Misalkan mungkin mereka nggak sholat, mungkin mereka nggak zakat, mungkin mereka nggak. Tapi masih Hanif. Hanif itu masih lurus fitrahnya. Tapi nggak dikenakan dosa nggak? Nah, kalau itu kita nggak bisa jawab tuh yang begitu-begitu tuh. Ya kan? Nah, soalnya kan ada zaman fatrah gitu yang di. Iya, ada ahlul fatrah namanya. Orang yang hidup di masa kekosongan, nggak ada wahyu. Ya mungkin seperti itu. Kan, tapi yang pasti istilahnya Hanif tadi kan berarti masih lurus. Artinya apa? Tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah. Cuma Islamnya enggak. Kenapa? Karena ajarannya putus. Jadi mereka mungkin enggak sholat. Kalau sholat mungkin diceritakan kan? Gitu. Tapi kan enggak. Kan diantaranya di zaman saat itu ada Umayyah bin Salt itu ya. Ada Zaid bin Amru bin As itu ya. Kalau nggak salah namanya sebut ya, kalau nggak salah itu. Itu termasuk orang yang Hanif di zaman Nabi. Yang menentang menyembah berhala, menentang segala bentuk moral rusak. Termasuk itu kali yang gitu, saudaranya Sayyidatul Khadijah Bahiro. Bukan kalau itu mah ahli kitab. Saudaranya tuh mana saya lupa itu. Itu termasuk itu. Ini ahli kitab deh. Yang iya dia ahli kitab memang. Yang pamannya Warqa bin Nawfal. Kalau itu emang dia ada kitab pegangannya gitu. Tapi dia nggak disebut Muslim, masih Hanif juga. Mungkin seperti itu, masih disebut Hanif ya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya memang semua nabi agamanya satu, Islam. Ya, nanti kita luruskan ya, kalau di buku sekolah ada agama Nabi Musa Yahudi, agama Nabi Isa Kristen atau masih, nah ini kita luruskan nih. Ya, tanggung jawab kita untuk luruskan ke anak-anak sekolah ini. Insyaallah. Ya, syukran Kiai, jazakumullah khair atas waktunya sudah menjelaskan tentang pengenalan ihsan dan juga bahwa agama seluruh nabi itu adalah agama Islam. Baik, para pemirsa jamaah kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, sudah enggak terasa ya. Enggak terasa nih Kiai ya, sudah ternyata waktu tuh begitu cepat padahal kita tuh pengen ngobrol terus Kiai ya. Insyaallah kita buat lagi majelis berikutnya insyaallah. Yang bisa memisahkan kita kan Kiai. Mudah-mudahan doakan ya para jamaah kaum muslimat biar Kiai sehat walafiat, panjang umur, sehat walafiat. Ilmunya bermanfaat dari dunia sampai akhir. Amin. Tadi sudah disimpulkan oleh Kiai, insyaallah kita akan bertemu lagi dan berjumpa lagi bila ada umur yang panjang. Amin. Kita akan berjumpa kembali di masih di acara ngopi bareng Kiai, ngobrol seputar ilmu dengan Kiai. Yang acara ini diselenggarakan oleh Syaraf Foundation ya. Kepada penyelenggara itu kami juga mengucapkan syukran jazakumullah khairul jaza. Mari kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.